Kalau mau cari jodoh mah jangan di situ, Pak. Ya, udah doa di Masjidil Haram, doa di Hijr Ismail, doa di Multazam. Itu yang lebih ada dalilnya. Kalau Arafah tidak ada dalilnya kecuali pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, hari yang paling mulia pada hari Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Biasa jamaah haji melakukan apa di situ, Pak? Wukuf. Tanggal 9 Zulhijjah. Mulai dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari, waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Insyaallah doa-doa yang diucapkan di Arafah itu terkabulkan, Pak. Siapa saja yang meminta di Arafah, memohon ampunan Allah, memohon doa-doanya, hajatnya, Allah akan beri. Karena itu doa yang paling mulia, khusus pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka Rasul mengatakan apa? Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selain berdoa di Arafah, ucapan yang paling bagus dibaca kata Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, kemudian berikutnya adalah qaddama malahu ila dhifan wa sallama waladahu ilal qurban. Beliaulah orang yang paling pertama tadi mengorbankan hartanya atau menyuguhkan makanan untuk tamunya, dan beliau korbankan anak yang beliau cinta, yaitu Ismail alaihi salam. Karena memang Muhammad dalam tradisi Yahudi, ya, itu dianggap yang dikorbankan itu bukan Ismail. Yang dikorbankan itu siapa, Pak? Ishak. Padahal Ismail itu adalah lebih awal lahir dibandingkan dengan siapa? Dengan Ishak, kan? Tetapi dalam ajaran Yahudi, dalam keyakinan mereka, dianggap yang dikorban itu adalah siapa? Yaitu siapa? Ishak. Padahal yang dikorbankan Ismail alaihissalam. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan termasuk orang yang dulu ingin dikorbankan sebagai nazar daripada keluarga beliau. Karena beliau min waladi Ismail alaihissalam, karena itu adalah keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi baginda Rasul itu nasabnya itu sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian para ulama mengatakan ibtalaina bikalimatin fa'atammahunna, kami uji ia dengan kalimat-kalimat itu lalu ia sempurnakan. Wa araina qudratina yauma fasuruhunna, ya, dan kami tunjukkan kepada dia, kepada Ibrahim, tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda kebesaran kami, firman Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala balas, ya, kebaikannya Nabi Ibrahim, pengorbanan beliau dengan apa? Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Beliau sudah korbankan hartanya, beliau sudah korbankan jiwanya, bahkan dia korbankan anak keturunannya. Allah Ta'ala balas dengan yang terbaik, wasalaman ala Ibrahim. Makanya disebut oleh para ulama al jaza'u min jinsil amal. Allah Ta'ala pasti akan membalas setiap kebaikan-kebaikan yang ditunaikan oleh setiap hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita azan dulu, kemudian nanti kita lanjutkan sedikit, ya. Ashhadu
sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan sedikit. Ada berapa riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim. Orang yang paling pertama kali nanti dikasih pakaian oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi orang yang paling pertama diberikan pakaian oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat setelah manusia dibangkitkan dari alam barzakhnya, dari alam kuburnya, itu yang paling pertama dikasih pakaian itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, innal hikmata fi khususiyati Ibrahim bidzalika, di antara hikmahnya kekhususan Nabi Ibrahim yang diberikan oleh Allah Ta'ala, liqaunihi ulqiya fin nari uryanan, karena ketika beliau dilemparkan dalam kobaran api itu dalam keadaan tidak pakai pakaian. Maka Allah Ta'ala kasih balasan di akhirat, beliaulah orang yang paling pertama diberikan pakaian dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmahnya kata para ulama. Qala al-Imam Al-Manawi, berkata Imam Al-Manawi, awwalu man yuksa yaumal qiyamati minal khalaiq, orang yang paling pertama diberikan pakaian oleh Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kenapa sebabnya? Beliau mengatakan, ba'da khurujihim min quburihim bi thiyabihim allati matu fiha. Jadi ketika orang-orang itu keluar dari alam kuburnya, ya, menggunakan pakaian yang mereka pakai allati matu fiha, sesuai dengan pakaian yang mereka dulu dikafankan, ya, maka thumma tatanasaru an inda ibtida'il hasyar fayuhsyaruna uratan, tiba-tiba orang itu terlepas semua pakaiannya. Jadi pas orang bangun dari alam kubur, alam barzahnya, masih mengenakan pakaian yang dikainkan kafan dia. Tapi begitu terjadi di padang mahsyar, tiba-tiba manusia dalam keadaan apa? Tidak berpakaian. Kalau kata Rasul dalam hadis sahih itu adalah kufatan uratan ghurlan. Kufat itu artinya nggak pakai sendal. Tidak ada seorang pun nanti di padang mahsyar pakai sendal, pakai sepatu. Sendal pakai sepatu untuk apa Pak biasanya Pak? Untuk melindungi kaki dari apa? Teriknya matahari. Kemudian orang pakai pakaian supaya tidak kena panas badannya. Tapi nanti kata Rasulullah SAW, hufatan uratan gharlan, pada saat itu tidak ada seorang pun yang mengenakan pakaian, tidak ada seorang pun yang mengenakan sendal. Maka orang yang paling pertama, ya, orang yang paling pertama dipakaikan pakaian oleh Allah Ta'ala itu adalah Ibrahim alaihissalam dari pakaian surganya. Ini di sini dikatakan oleh para ulama, li'annahu jurrida fi dzatillah hina ulqiya finnar. Bagaimana beliau begitu berharap pertolongan Allah Ta'ala dalam situasi yang begitu berat. Karena yang dia ucapkan adalah cuma satu, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia konsentrasi fokuskan hanya pertolongan Allah Ta'ala ketika dia lemparkan di dalam apa? Api itu. Wali annahu lam yakun akhwafu lillahi minhu. Tidak ada orang yang paling ditakuti oleh Ibrahim kecuali Allah. Fatu'ujjila kiswatuhu inasan lahu liyatma'inna qalbuhu. Allah Ta'ala kasih pakaian itu pertama kali untuk beliau supaya hatinya bahagia dan hatinya tenang, kata para ulama. Auli annahu awwalu mastanna bisarawil. Ada riwayat yang lain mengatakan orang yang paling pertama menggunakan yang namanya celana sirwal, ya. Sirwal itu bahasa Arabnya artinya adalah celana. Jamaknya sarawil, ya. Orang yang paling pertama menggunakan sirwal atau celana yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, mubalaghatan fis sitri, supaya disempurna untuk menutup apanya? Auratnya. Mungkin dulu orang-orang dahulu kalau pakai pakaian itu yang penting sudah menutupi batasan aurat. Ya, kalau laki-laki mohon maaf baina surrati ilar rukbah. Tapi kalau dia gunakan celana, kan berarti yang ditutup lebih apa, Pak? Lebih apa? Lebih banyak lagi kan? Kalau dia pakai pakaian biasa mungkin mohon maaf cuma hanya menutup bagian bagi laki-laki surra ila rukbah saja, antara pusatnya sampai kepada pada lututnya. Tapi dengan dia menggunakan celana sarawil, maka yang ditutupi itu adalah lebih banyak.
Maka kata para ulama, hifdhan li farjihi falamma takhadha hadhan naw huwa astaru lil arah min jama'il malabis juziya bi annahu awwalu man yuksa. Karena beliau pertama kali orang yang menutup auratnya secara sempurna, maka beliaulah orang yang paling pertama dikenakan pakaian oleh Allah Ta'ala dari pakaian surga nanti. Yaitu Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Apa yang beliau lakukan di dunia menjadi balasan nanti dalam kehidupan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman tentang Ibrahim alaihissalam, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Ini persis dengan ucapan tentang Nabi Nuh alaihissalam, ya. Salamun ala Ibrahim min rabbih, salamun yusajjalu fi kitabihil baqi, ya. Keselamatan atau ucapan kebahagiaan yang diabadikan di dalam Lauhul Mahfuz oleh Allah Ta'ala. Yaqulu ta'ala an khalilihi wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas solihin. Ini permohonan yang diabadikan oleh Allah Ta'ala tentang permohonannya Ibrahim alaihissalam, rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami, keturunan kami jadikanlah keturunan yang soleh dan soleha. Sebagai orang tua, ayah bunda, tidak ada harapan kita kecuali seperti yang diharapkan oleh Ibrahim alaihissalam. Kita miliki keturunan yang baik, keturunan yang soleh, yang kelak mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita. Setelah kita nggak ada, mereka-merekalah yang akan mendoakan kita, merekalah yang mungkin akan mensolatkan kita, merekalah yang mungkin akan memandikan jenazah kita, merekalah mungkin akan mengkafani kita. Kita harapkan insyaallah orang yang mensolatkan kita, mengkafankan kita, yang memandikan kita, keturunan kita yang saleh. Dan memang yang paling afdal Bapak Ibu yang mensolatkan jenazah itu adalah keturunannya, ya Pak ya. Kalau kita baca fikih 4 mazhab itu Pak, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hambali mengatakan yang paling bagus, yang paling afdal untuk mensolatkan jenazah siapa? Keluarganya, keturunannya. Misalnya kalau ada orang tua meninggal dunia, ayah ibu kita, maka yang paling utama mensolatkan itu adalah bukan ustadz, tadi yang paling utama itu adalah anak keturunannya. Itu yang lebih bagus para ulama. Kecuali memang mungkin anaknya tidak siap untuk jadi imam, ya baru boleh ya diserahkan kepada yang lain. Tapi yang paling utama, paling afdal adalah keturunan daripada si mayyit. Ini doa daripada Ibrahim tadi, Rabbi habli minas salihin. Semoga insyaallah anak keturunan kita dijadikan anak keturunan yang saleh, salihah, senantiasa mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekira itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita barokahnya. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.